Bertobatnya Sang Mafia. Episode 36. Kini Leon pun menatap ke arah Aisyah dengan wajah bingungnya. Kenapa aku bisa berada di sini? Bukankah aku sedang berada di sebuah gubuk? Tanya Leon dengan meminta penjelasan kepada Aisyah. Benar Tuan, kau memang berada di sebuah gubuk dan kau sedang tidak sadarkan diri. Aku menemukan kamu di gubuk itu dan gubuk itu berada di desa di mana saya tinggal, Tuan, tapi kenapa Tuan bisa berada di gubuk itu dengan luka bakar di punggung Tuan? Jawab Aisyah dan dia pun kembali bertanya kepada Leon tentang apa yang sebenarnya terjadi, sampai dia berada di gubuk itu dengan luka bakar yang cukup parah. Aku awalnya mengejar salah satu orang yang aku curigai, tapi ternyata dia memiliki niat untuk membunuh aku. Dia mengepungku dan menyerangku dengan beberapa temannya, dan aku bisa mengalahkan mereka semua meskipun dengan tangan kosong, tapi mereka sama sekali tidak mau melepaskan aku. Salah satu dari dia menyimpan sebuah bom di tubuhnya, dan jika dia mati maka bom itu akan meledak. Aku mendorong tubuhnya hingga dia terjatuh dan mati, tapi karena jarak aku yang masih terlalu dekat dengan dia, punggungku terkena bom itu dan membuat aku memiliki luka bakar ini, ucap Leon dengan menjelaskan semuanya kepada Aisyah dan kini Aisyah pun terdiam saat dia mendengar cerita Leon hingga membuat dia terluka seperti ini. Aisyah, aku benar-benar tidak tahu jika di sini adalah desa kamu, dan aku juga tidak menyangka bahwa aku akan bertemu dengan kamu di sini. Leon tampak terlihat tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Aisyah dan Aisyahlah yang telah menolong dirinya. Aisyah pun tersenyum saat mendengar nada bicara Leon yang terdengar bahagia saat bertemu dengan dirinya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh Aisyah kepada Leon, ini mengenai tentang pekerjaan Leon yang menjadi seorang ketua geng mafia. Aisyah ingin mengatakan agar Leon berhenti saja dan membubarkan geng mafianya itu, karena Aisyah sangat khawatir dengan keadaan Leon yang setiap hari bahkan setiap detiknya selalu berada di dalam bahaya. Begitu banyak musuh yang menginginkan kematian Leon termaksud kejadian saat ini yang ingin agar Leon meninggal. Tapi Aisyah mengurungkan niatnya untuk mengatakan semua itu kepada Leon, karena dia tahu bahwa saat ini Leon masih kekeh dengan ambisinya untuk memiliki kekuasaan. Baiklah Tuan, kau tunggu di sini dulu. Aku akan mengambil makanan untuk Tuan. Aisyah pun berjalan keluar dari kamarnya untuk mengambilkan makanan untuk Leon. Malam hari pun kembali menyapa, saat ini kedua orang tua Aisyah datang untuk menemui Leon. Mereka berdua tampak sangat jelas bahwa mereka berdua tidak menyukai Leon. Tuan, mereka berdua adalah kedua orang tua saya. Aisyah mengenalkan kedua orang tuanya kepada Leon. Leon tampak merasa sedikit canggung saat dia harus berkenalan dengan kedua orang tua Aisyah. Saya adalah Leon. Leon memperkenalkan dirinya. Setelah kau sembuh, cepatlah pergi dari tempat ini dan jangan pernah mengganggu anak kami, kata Abah dan langsung meninggalkan kamar Aisyah dengan menatap tajam ke arah Leon. Leon kini mengerti dengan sangat jelas bahwa kedua orang tua Aisyah tidak menyukai dirinya. Leon hanya bisa diam sambil menatap kepergian Abah Aisyah, sedangkan saat ini Umi Aisyah berada di samping Leon dengan tersenyum padanya. Jangan lupa untuk meminum obatnya ya nak, kata Umi Aisyah lalu meninggalkan kamar itu sambil menyuruh Aisyah agar merawat Leon dengan baik. Nak, rawatlah dia dengan baik, karena bagaimanapun juga dia masih menjadi suami kamu. Pesan Umi Aisyah kepada Aisyah yang saat ini berada di sampingnya. Iya Umi, jawab Aisyah sambil tersenyum ke arah uminya karena dia masih mau menerima kehadiran Leon di sini. Saat ini hanya tinggal Aisyah dan juga Leon yang berada di dalam kamar tersebut. Leon pun tersenyum sinis saat dia mengingat bagaimana perilaku Abah Aisyah kepada dirinya. Leon juga mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Umi Aisyah kepada Aisyah tadi,
Dan kini Leon sudah menduganya bahwa Aisyah sudah menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya, tentang kejadian waktu Leon menculik bahkan menyiksa Aisyah waktu itu. Kau pasti sudah menceritakan semuanya kepada kedua orang tuamu, kenapa mereka masih mau menampung aku di sini? Kenapa mereka berdua tidak langsung mengusir aku dari sini? Kenapa mereka berdua masih merawat aku? Leon tampak merasa bersalah kepada keluarga Aisyah, dia sudah berbuat jahat kepada Aisyah, dan kini keluarga Aisyah masih berbuat baik padanya dengan mau merawat dia. Melihat raut wajah sedih Leon, Aisyah pun langsung menghampiri Leon dan duduk di sampingnya. "Tuan, apa yang kau bicarakan? Keluargaku tentu saja tidak akan bersikap jahat seperti itu kepada Tuan. Keluargaku pasti akan menerima kehadiran Tuan di sini, karena bagaimanapun juga Tuan adalah suami saya. Saya harus mengabdi kepada Tuan, dan juga sudah menjadi kewajiban saya untuk merawat Tuan sehat maupun sedang sakit." Aisyah pun mengatakan kepada Leon bahwa semua ini sudah menjadi kewajibannya untuk merawat Leon. Leon menatap ke arah Aisyah dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada dirinya. Leon tidak percaya bahwa Aisyah masih mau menganggap dia sebagai suaminya atas apa yang telah dia lakukan kepada Aisyah. "Kau masih menganggap aku sebagai suami kamu setelah apa yang aku lakukan padamu?" Leon pun mengernyitkan dahinya seraya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada dirinya. "Tuan, bagaimanapun sikap Tuan kepada saya, Tuan tetap suami saya meskipun pernikahan kita terjadi karena bukan keinginan kita berdua, tapi saya yakin bahwa ada hikmah di balik semua kejadian ini. Saya sangat yakin bahwa Allah memberikan hikmah di balik masalah yang terjadi kepada kita berdua." Aisyah tampak mengatakan dengan perasaan tulusnya bahwa dia yakin ada hikmah di balik semua kejadian ini. Leon pun tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah kepada dirinya. Leon sama sekali tidak percaya dengan sebuah pernikahan, karena baginya pernikahan itu sesuatu yang tidak penting bagi Leon. Bahkan seumur hidupnya Leon sama sekali tidak pernah ada niatan untuk menikah, tapi kejadian yang tak terduga malah terjadi kepada dirinya. Dia harus menikah dengan Aisyah meskipun pernikahan itu bukan karena keinginannya. Dan jujur saja bahwa sebenarnya Leon selama ini tidak pernah menganggap pernikahannya dengan Aisyah. "Hahaha, kau lucu sekali Aisyah, kau menganggap pernikahan ini sungguh adalah sebuah pernikahan. Oh Aisyah, ayolah jangan berpikir bahwa pernikahan ini benar terjadi, jangan terlalu berpikir serius. Aku sama sekali tidak percaya dengan sebuah pernikahan, karena bagiku pernikahan itu hanyalah sebuah lelucon orang-orang bodoh. Kau tahu jika kita bisa bersama dengan ribuan wanita, kenapa kita harus bertahan hanya demi satu wanita? Itu benar-benar konyol bukan?" Leon tampak menertawakan tentang sikap Aisyah yang terlalu menganggap serius pernikahannya ini. Aisyah benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia dengar, dia tidak menyangka bahwa Leon akan berkata seperti itu tentang sebuah pernikahan. "Tuan, kau benar-benar belum merasakan bagaimana kekuatan cinta, kau belum tahu bagaimana rasanya saat kau telah benar-benar mencintai seseorang. Mungkin kau menganggap bahwa pernikahan hanyalah sebuah lelucon karena kita harus bertahan untuk satu wanita, tapi kau tidak akan tahu bagaimana saat kita bisa merasakan kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan. Tuan, kau tidak akan pernah tahu bagaimana saat satu wanita hanya menjadi milikmu seorang, dan bahkan kau sama sekali tidak akan tertarik dengan wanita manapun. Kau hanya akan menatap wajah istrimu lah yang paling cantik, dan itu semua akan terjadi saat kau jatuh cinta kepada istrimu," kata Aisyah dengan menjelaskan semuanya kepada Leon. Leon pun hanya terdiam saat mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah.
Dia akui bahwa dia sama sekali belum pernah jatuh cinta kepada wanita manapun, karena selama ini tidak ada wanita yang bisa membuat Leon tertarik. Kau benar, bahwa aku sama sekali belum pernah merasakan sebuah cinta, tapi aku sama sekali tidak pernah berniat untuk jatuh cinta kepada wanita, karena aku tahu bahwa cinta itu hanya membuat hati kita sakit dan juga lemah, jadi aku lebih baik tidak pernah merasakan jatuh cinta. Aku suka dengan kehidupanku sekarang, tanpa adanya cinta. Aku sangat puas dengan apa yang aku milik sekarang, kekuasaan dan juga semua yang aku dapat. Aku sangat puas dan sama sekali tidak membutuhkan semua cinta, jawab Leon dengan sangat tegas mengatakan kepada Aisyah bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta kepada wanita manapun. Tuan, kau mungkin memiliki rencana di dalam hidupmu, tapi hanya Allah lah yang mengatur semuanya. Kau tidak bisa mendahului kehendak Allah. Mungkin saat ini kau mengatakan bahwa kau tidak akan pernah jatuh cinta kepada wanita manapun, tapi tanpa kau sadari bahwa saat ini hatimu sudah mulai tergerak untuk mencintai seseorang, ucap Aisyah dengan menatap ke arah Leon yang saat ini terdiam menatap ke arahnya. Aisyah memang mulai menyadari sesuatu di dalam hati Leon. Dia juga melihat bagaimana tadi wajah khawatir Leon kepada dirinya saat Leon berpikir bahwa dia berada di tempat musuhnya. Lagian aku juga sangat yakin bahwa kau memang memiliki segalanya, tapi kau sama sekali tidak bahagia. Kau hanya menghibur dirimu sendiri dengan berusaha untuk memperkaya dirimu, dan memiliki kekuasaan yang cukup besar. Tapi sebenarnya di dalam hatimu kau merasakan sebuah kehampaan, kau tidak bahagia Tuan, karena bukan itu yang kau cari. Kau hanya menginginkan sebuah kehangatan di dalam keluarga dan ternyata kau tidak bisa merasakan semua itu, ucap Aisyah dengan mengatakan kepada Leon tentang apa yang dia rasakan selama ini. Leon pun cukup terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah, karena yang dia katakan ternyata benar. Leon pun bertanya-tanya kenapa Aisyah bisa mengerti dengan apa yang dia rasakan selama ini. Tidak mungkin, bagaimana bisa dia tahu tentang apa yang selama ini aku rasakan? Ini pasti salah, gumam Leon di dalam hatinya dengan menggelengkan kepalanya, bahwa apa yang dikatakan oleh Aisyah itu tidak benar. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.